Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, saudari-saudariku semuanya, terkhusus dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote, kemudian ke Malaysia, ke Filipina, Brunei, Thailand, Taiwan, se-Asia Tenggara, dan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Salam persatuan, ya. Salam sambung rasa, salam kebijaksanaan, salam rahmatan lil alamin. Jadi hadirin semulakan Allah, kita sudah tahu ya bahwa asal segala sesuatu atau asal daripada makhluk atau alam semesta, baik itu manusia, segala-galanya, semua asalnya, puncak daripada puncaknya itu berasal daripada kun hizat. Semuanya berasal dari sana. Semuanya berasal daripada Allah. Semuanya berasal dari kosong. Bukan kosong tidak ada, tapi kosong yang bukan sembarang kosong. Itulah la ta'in. Jadi semua sesuatu makhluk ataupun yang diciptakan atau yang dijadikan bayangan-bayangan majazi, semuanya, bahkan wujud mutlak, semuanya itu semua berasal daripada la ta'in. Berasal dari situ, martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah dari kun hizat. Artinya kalau kita ilmu rakamkan dari alif, titik, kosong. Kalau sudah mengetahui kosong, tidak perlu lagi dicari aku, karena sudah jelas, tidak bisa dirasa-rasa, tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa disadar-sadari. Hukumnya diam, sediam-diamnya, itulah yang sebenarnya. Namun hadirin semulakan, ketika sudah mengetahui sebenar-benarnya bahwa kita semuanya ini berasal dari Allah, kembali kepada Allah, di sini perlu digarisbawahi. Siapa kenal dirinya? Dirinya dari mana? Dirinya tentunya dari Tuhan sendiri. Siapa kenal dirinya dari Tuhan? Fasadal jasad, jahila nafsah, hancur dirinya, mati dirinya, tidak ada dirinya, lebur dirinya, fana dirinya, karam dirinya, bodoh dirinya, tidak berkuasa dirinya. Maka di situ puncak spiritual tertinggi adalah mutu. Itu puncak spiritual tertinggi, puncak segala-galanya. Keilmuan kerohanian semuanya itu adalah diam sediam-diamnya. Namun bukan diam sembarang diam. Bukan diam-diam mau berak. Bukan. Betul-betul diam paham. Diam dalam penyaksian. Diam dalam kefanaan. Diam dalam kebakuan. Kemudian ketika sudah mengetahui asal segala sesuatu daripada yang kosong atau la ta'in daripada Allah, di situ kita tidak disuruh mengaku menjadi Allah. Tidak disuruh mengaku kita ini Allah, mentang-mentang berasal dari Allah, mengaku Allah. Bukan begitu, saudara. Jadi terserah ya, banyak paham ya. Paham-paham setiap manusia kita sudah jelaskan, lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, sesuai dengan jiwa seseorang itu masing-masing. Tapi kalau menurut kita di sini, jangan pernah mengaku Allah. Kita berdasarkan kalimat daripada ulama-ulama ya, yang ahli sufi, yang terutama sufi-sufi yang berkiblat ke Syekh Ibnu Arabi dan sebagainya. Beliau mengatakan begini: siapa yang mengaku dirinya Allah, siapa yang mengaku Allah, kafir.
siapa yang mengaku Allah kafir. Kemudian lanjut, siapa yang tidak mengakui Allah kufur. Saya ulang, siapa yang mengaku Allah kafir. Siapa yang tidak mengakui Allah kufur. Siapa yang mengaku bahwa dirinya Allah, kita ini dari Allah, harus kembali menjadi Allah, orang kafir. Saya tidak melihat keluar, saya tancapkan ke diri saya kafirkan. Kafir ini dalam bahasa hakikat candaan ya, artinya bukan candaan, memang biasa kalau bahasa kafir tuh. Memang kalau di bahasa syariat tuh kayak seolah-olah inilah, enggak, tertutup. Artinya salah jalur kalau begitu. Kita mengaku Allah salah jalur. Sesuatu yang diadakan si nafs, si jiwa itu mengaku sebagai Allah. Dengar kisah Fir'aun itu. Itulah Fir'aun itu bukan tidak tahu maha ruang. Fir'aun itu sangat mengetahui maha ruang, tapi salah meletakkan kedudukan ananya si Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Akunya Fir'aun. Siapa yang mengaku Tuhan, siapa yang mengaku Allah kafir. Siapa yang tidak mengakui Allah kufur. Jadi kita ini bukan begini. Kita ini dari Allah kembali menjadi Allah. Bukan. Kita ini dari Allah kembali harus menjadi Allah. Bukan. Kita ini dari Allah kembali kepada Allah. Lebur. Tahu diri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jangan berhenti di situ. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Ingat dialog daripada anak bayi, anak lolo. Ketika engkau keluar nanti, cariku, cari aku. Maksudnya cari rahasiaku. Kalau kau berhasil menemukanku, ku itu dirimu. Saya tidak bisa sebut karena nanti di ini TikTok. Ku ini dirimu, lalu ku gantikan diriku dengan dirimu. Engkau yang tidak ada, aku yang maha ada. Begitulah ceritanya. Cuma jangan katakan ini ada, karena ini tidak ada. Pahamlah yang wujud hakiki. Nah, jadi di sini belajarnya kita tentang ilmu ma'rifat, teori, amal ma'rifat untuk mengkosongkan, tahap pertamanya untuk mengkosongkan pengakuan, untuk mengembalikan semua sifat-sifat Allah, mengembalikan semua yang kita telah akui. Kita mempunyai tubuh kah, hati kah, nyawa, apalagi rahasia, itu semua kita kembalikan. Kita kembalikan semua kepada Allah. Kita kembali kepada yang bukan sesuatu. Kembali kepada Allah, melebur di situ, diam sediam-diamnya di situ. Bukan mengaku Allah, mengakui bahwa la ta'yin itu, bahwa maha suci itu, bahwa maha ruang itu, di dalam, di luar, yang kosong di dalam, yang kosong di luar, itu Allah. Bukan kita mengaku Allah. Bukan kita diadakan di dunia, di alam musyahadah, menyaksikan Allah, kemudian kita mengaku akulah Allah. Bukan. Lalu kenapa banyak yang mengatakan anak al-haq dan sebagainya? Itu kalam-kalamnya syatohat dikarenakan syakir, mabuk, sehingga tidak bisa mengendalikan daripada ucapannya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu jelas batal. Jadi contoh seperti kotoran itu di dalam, masih di dalam perut, itu tidak apa-apa, tidak najis. Tapi ketika dikeluarkan, keluar dari ini, keluar dari sini, itu batal, najis. Kalau belajar, sama-sama belajar, tidak apa-apa. Mengajar, belajar, muzakarah. Jadi kalau ada pengakuan bahwa saya lah Allah, itu jelas dinafikan dalam syariat pun salah. Kecuali memang betul-betul dia dalam keadaan majzub, ya,
betul-betul akalnya sudah memang dimaklum lah, akalnya tidak waras, orang gila ya, maklumi saja, maklumi. Memang orang gila. Nah, maksudnya orang gila sini dalam keadaan majzub, bukan gila yang seperti anu, bukan. Dimaklumi kalau ada orang begitu. Nah, kita fokus saja ke diri kan. Artinya begini. Dari Allah kembali kepada Allah, bukan mengaku Allah. Bukan kita ini diadakan terus mengakui diri kita bahwa kita ini Allah, bukan. Lalu kenapa ada kata-kata diri sebenar-benar diri? Diri sebenar-benar diri Allah itu bukan kita. Bukan kita mengaku Allah. Diri sebenar-benar dirinya Allah itulah Maha Ruang. Jadi kita mengiktikadkan, makanya ada mutu qabla anta mutu. Makanya ada pemulangan sifat, pemulangan amanah, pemulangan janji bahwa kamu nanti jangan pernah mengaku-ngaku. Dijanjilah. Nah, di alam bala syahidna juga disaksikan oleh semuanya. Alastu bi rabbikum qalu, mengatakan bala syahidna, kami menyaksikan. Nah, ketika di alam dunia sebelum keluar itu diberikan suatu amanah. Dialog lagi di situ panjang, kemudian keluar. Nah, itu amanahnya, disuruh pulangkan rahasianya Allah. Yang mengandung amanah itulah yang menyuruh disuruh untuk pulangkan itu sirnya Allah. Istilahnya kalau amanah itu ya tubuh, hati, nyawa, rahasia itu pulangkan. Jangan kau akui itu. Nah, baru wajib makrifat. Kemudian pemujian itu nomor 2, bukan berarti tidak dia ini, enggak. Nah, kemudian untuk menjadi khalifah. Sebelum batas pulangkan hak-hak Allah, bukan sebelum batas kita jadi Allah. Salah paham nanti. Kalau kita Allah ciptakan beras, kapasitas kita di mana? Jangan sampai kita ini terulang lagi sejarah besar-besaran yang pernah satu orang saja bisa menggemparkan dunia. Semua orang tahu itu kisahnya Fir'aun, Raja Namrud. Nah, itu suatu contoh. Bukan kita hina Fir'aunnya dan sebagainya, bukan. Sifatnya. Nah, seperti dijelaskan kemarin, ya, kita rela dengan qada dan qadar Allah itu adalah keimanan. Tapi rela dengan kemaksiatan itu kekufuran. Karena syariat dengan hakikat tidak bisa terpisah. Syariat itu kenyataannya hakikat, hakikat itu batinnya syariat. Ini kalau syariat mengatakan salah, hakikat juga harus salah. Begitu. Artinya kalau syariat mengatakan itu buruk, ya hakikat tidak boleh membenarkannya juga. Jadi ikut hakikat, tetap tunduk ke syariat. Cuma ketika di dalam itu, nah, perhatikan tauhidul af'al. Af'alnya, gerak dan diamnya. Siapa terbit dari mana? Cuma ketika di kalam syariat dan sebagainya itu tidak boleh diucapkan bahwa begini. Nah, itulah makanya bukan kita memisahkan ada syariat, ada toriko, ada hakikat, ada marifat, tidak. Satu kesatuan. Taruhlah kita kalau mau syariat, hakikat, jasmani, rohani. Jasmani, rohani, syariat, hakikat. Kan tidak pisah ini. Nah, syariat toriko itu diri zohir, hakikat marifat batin. Nah, jadi jasmani, rohani tidak pisah. Kelihatan berbeda antara langit dan bumi, tapi barang siapa yang menyatukan keduanya, maka itulah golongan hak. Bukan merasa kita benar dan sebagainya, tidak. Kita semuanya belajar juga, tidak ada. Pemahaman masing-masing juga, mau silahkan syariat saja, hakikat saja juga, yaitu terserah saja. Tanggung masing-masing. Semuanya pertanggungjawabkan diri masing-masing. Nah, itulah hadirnya penunjuk jalan bukan untuk menjadikan semua orang itu di bawahnya, menjadikan semua orang itu di bawah derajatnya.
baru enaknya disuruh-suruh dan sebagainya, fanatik ke dia, untuk memberikan uang dia dengan niat yang menjadi popularitas supaya orang-orang hormat sama dia, segan sama dia. Itu sudah salah jalan begitu itu. Mana ada Rasulullah begitu? Rasulullah itu rata, Pak, semua sahabat itu rata. Rata. Kalau Rasulullah duduk di kursi sini, Rasulullah sahabatnya juga di sini. Nggak pernah saya dengar Rasulullah duduk di sini, terus sahabatnya dibawa begitu. Nggak pernah. Kalaupun dalam keadaan ceramah, ya memang Rasulullah berdiri sallam, ataupun duduk agak sedikit tinggi, karena ceramah kalam-kalam Allah yang disampaikan, yang satu jadi mustami. Nah, cuma maksudnya kalau dalam keadaan ini, dalam keadaan berbincang, dalam duduk satu kan, itu kan kalau bahasanya itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Artinya kita itu jangan terlalu kepada sosok begitu. Sama kita semua. Mau kau keturunan raja ke, keturunan hamba kah, keturunan siapakah? Kita lihat dari mana kita semua ini. Nur Muhammad dari Allah. Kita itu mau pandangan kemana sebenarnya? Kalau kita pandangan ke suku, fanatik suku, bukan berarti dihilangkan suku, tidak. Jadilah suku-sukunya masing-masing. Sumatera jadi suku Sumatera, jangan jadi orang Sulawesi. Kalimantan, jadilah suku Kalimantan, jangan jadi orang Papua. Dengan keberaneka-ragaman itu, kita bisa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu begitu. Tidak sempurna rasanya kalau satu suku semua. Tidak sempurna. Tidak ada merah kuning hijau, tidak ada kesempurnaan di situ. Makanya Allah sangat kesempurnaannya di situ. Baik buruk pun tidak bisa, baik semua tidak bisa. Sampai kiamat dunia itu tidak bisa, kecuali di masanya sedikit, itu pun sebentar, nanti ada lagi keburukan. Baik buruk itu harus seimbang, itu siklus dunia. Jadi hati-hatilah dengan kita-kita yang sudah merasa paling baik, merasa paling benar dan semuanya, karena dosa yang paling besar di muka bumi ini merasa dirimu ada. Dosa paling besar itu. Wujuduka zambun, itu dosa yang paling besar. Lebih besar daripada dosa apapun. Tahu itu. Karena apa? Qada dan qadarnya Allah Ta'ala sejak zaman azali sudah ada pada orang itu. Cuma belum wujud saja. Namun ketika wujud, jangan pernah hina orang itu. Jangan pernah hina dengan kelakuannya. Cuma ketika dia berbuat maksiat, kena hukum syariat. Tapi jangan pernah membenci, menjustis dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bukan berarti kita la haula wala quwata illa billah membenarkan kemaksiatan itu, tidak. Rela dengan qada dan qadarnya. Makanya dalam kitab Sirrul Asrar, Tajul Khalwat Tuan Tasalama Kasih Yusuf Makassar bilang, beliau mengatakan rela dengan qada dan qadar itu wajib, tapi rela dengan kemaksiatan itu kufur. Bukan kita rela dengan kemaksiatan yang dia, atau kita maksiat, bukan kita rela dengan kemaksiatan kita, tapi kita rela dengan qada dan qadarnya Allah di ketentuan yang azali sejak masa dulunya. Itu sudah ditentukan, ini kamu begini, kamu begitu, secara azali loh ya. Tapi secara syariat, aku saja bahwa kita yang salah, nafsu kita, karena kita bertuankan hawa nafsu. Nah, jadi tergantung mau dari mananya ini, lihat dari mananya, segi apa ini. Kita bicara ke dalam ya ke dalam, bicara keluar ya keluar. Bukan berarti kita memisahkan dalam dan luar, tidak. Ini adalah dua kelihatannya tapi satu dia. Makanya dia dinamakan manusia. Kalau ada jasad ada ruhaninya, ya kan? Kalau ruhani saja Casper, jasmani saja robot, kan tidak begitu. Itulah baru manusia. Orang-orang sawah tidak ada ruhnya. Boneka kan jadinya patung. Kalau ruh saja hantu. Itulah makanya
Jadi kita ini dari Allah kembali kepada Allah, sehingga kita mengakui bahwa kita ini Adam. Jarang kita itu dari dulu itu selalu bilang, oh kenali diri. Siapa yang kenal diri, dia tahu asal dirinya. Diri sebenar-benar diri adalah Allah. Memang betul itu, diri sebenar-benar diri itu Allah. Diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benar diri. Diri terdiri Adam, makdum, tidak ada. Jasmani. Diri terperi Muhammad. Diri sebenar-benar diri Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Lanjutkan. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, jadi kata-kata ulama itu jangan dipotong-potong gitu. Oke. Jadi teruskan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad arafa Adam wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad wa man arafa Muhammad faqad arafa Allah wa man arafa Allah. Jahila nafsah. Tidak ada. Itulah gunanya ada kata mutu kebelanta mutu. Kalau tidak ada, untuk apa kata-kata mutu kebelanta mutu? Langsung saja bilang semua Tuhan. Langsung saja bilang begitu. Ngapain kita sifat ma'ani, belajar sifat ma'ani, belajar mematikan diri, belajar merasa-merasa, belajar merasakan sifat ma'ani, belajar memulangkan sifat 7. Untuk apa ada semua itu, metode itu? Kalau kita semua Tuhan, ya sudah, lepas semua. Syariat lepas, toriko lepas, hakikat lepas, ma'rifat lepas, kita Tuhan. Semau kita dong. Orang saya yang ciptakan ini. Dari Allah kembali kepada Allah. Ingat mottonya, siapa yang mengaku Allah kafir, tidak mengakui Allah kufur. Jadi akui maha ruang itu Allah, la ta'yin itu Allah, di baliknya itulah sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Bukan kita mengaku Allah. Jadi seolah-olah ketika akunya jiwa, perasaan, pikiran, perasaan itu betul-betul mi'raj ke Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi ke maha ruang itu, peletakan akunya di situ, otomatis akunya kita itu diam sediam-diamnya, lebur, sehingga yang ada akunya zat memandang sifat kah, akunya zat memandang af'al kah, akunya zat memandang asma kah, akunya zat memandang zat kah. Bukan kita mau jadi Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa ada kata la haula wala quwata illa billah? Untuk apa kata-kata berserah? Untuk apa semua? Kalau kita Tuhan, langsung saja kita ini Tuhan, selesai. Di mana-mana. Begitu. Jangan. Kalau kita, saya pribadi, jangan. Terserah maukah berpaham begitukah, terserah. Yang penting satu kuncinya, kalau di sini Adam tidak ada. Itu saja kuncinya. 20 sifat mustahil bagi Allah itu pedoman kita bahwa itu kita. Baru mengakui bahwa maha ruang itulah Allah. Kosong itu Allah, ya titik itu Allah, alif itu juga bayangan daripada Allah Ta'ala. Alam semesta itu bayangan, cermin, kenampakan al-haq, kemenampakan daripada wujud al-haq. Jadi alam semesta itu wujud bayangan dari bayangan Tuhan. Jadi eksistensi kenampakan al-haq itu ada pada bayangan itu. Kelihatannya nyata, ternyata tidak nyata. Tapi di dalam syariat diadakan, namanya mumkinul wujud. Tetap ada, namun adanya diadakan. Jiwa diadakan. Tapi kalau kita berbicara ke dalam, sebenar-benarnya hakikatnya ini bayangan dari dibalik bayangan ini ruh itu sifat Allah, namanya Rasulullah. Nah, ini bayangan dari Rasulullah. Jadi yang sebenarnya apa? Berbuat ini adalah Rasulullah, tiada gerakku, yang ada hanya geraknya sifatullah, geraknya Allah.
Ini semua geraknya Rasulullah. Nampaknya secara syariat gerak kita. Oke. Tapi kalau kita sudah belajar, oh geraknya sifat Allah, terbit dari zatnya. Terbit daripada kunhi zatnya itu juga dalam keadaan yang azali. Begitu, bukan mengaku Tuhan. Fir'aun. Ini betul-betul ini rahmat ini. Dasar memang kau itu rahmat. Kenapa otakmu begitu? Siapa yang ngajar kau itu? Sambil bercanda ya. Artinya ini juga menjadi keseriusan karena menyangkut tauhid, menyangkut akidah. Jadi jangan pernah merasa kita ini Allah. Leburkan diri, baru akui bahwa Maha Ruang itulah Allah. Kalaupun kita diakunya Maha Ruang, jiwa, pikiran, perasaan diakunya Maha Ruang, itu kan seolah-olah saja bahwa kita yang menyaksikan. Ternyata bukan. Maha Ruang itu sendiri yang menyaksikan melalui itu semua. Bukan kita mengaku Maha Ruang. Repot nanti, berat. Sudah dikatakan wujuduka zambun, mau mengaku Allah. Ada wujud musyrik malah mengaku Allah. Mengaku Muhammad la ilaha illallah. Maka mengaku Muhammad, mengaku Allah la ilaha illallah. Makanya sebelum bersadat itu disuruh dulu mutu qabla anta mutu, disuruh berlindung. Baru biar sendiri, sifatnya sendiri yang bersaksi akan zat menyaksikan sifat. Tuh dua kalimat syahadat tuh. Insan dengan yang punya insan dengan yang punya insan itu. Al insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku. Yang mana insan ini kah? Ini yang di dalam. Insan itu rahasiaku. Ini annas, manusia ini. Manusia. Insan itu rahasiaku. Rahasia itu sifatku. Sifatku tidak lain daripada aku. Sifat itu bukan Allah, tapi masuk dalam ketunggalannya. Sifat itu bukan Allah, tapi sifat itu tidak lain daripada zat itu sendiri. Karena itu adalah ahad, sama tunggal. Bukan dua barang, ada sifat, ada zat, dua wujud, kemudian nanti berpaham menyatu. Oh, enggak. Dua entitas, enggak begitu. Zat sifat itu satu kesatuan. Sifat lain, zat lain, tapi tunggal. Sifat dinamakanlah Rasulullah Muhammad, zat itulah yang dimakan Allah. Kalau tidak mau percaya dengan ajaran-ajaran seperti ini, ya jangan dipakai. Kalau memang salah, siapa antum, siapa kita menghakimi orang bahwa kita semua salah dan sebagainya. Dari sejak dulu begitu. Begitu kalau perbedaan pendapat terus kita merasa paling benar, merasa paling suci dan sebagainya. Merasa paling menjaga akidah dan sebagainya. Tunggu dulu, kita cermin dulu pada diri. Kita cermin dulu. Mending kita cermin, kita perbaiki diri kita. Kita ajak diri dan diri kita, nasihati diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Seperti itu. Kalaupun memang ada perbedaan pendapat, wajar, itu memang wajar. Tapi kalau memang kita tidak sepakat, dibuang, jangan dipakai, dibuang. Jadi ini betul-betul saya ulang lagi, kita ini Adam pada hakikatnya, kemudian pada syariatnya diadakan mumkinul wujud. Oke. Jadi yang sebenarnya wujud tetap Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara meniadakan dulu wujud majazi itu, bahwa wujud majazi itu la ilaha. Semuanya hilangkan semua itu. La ilaha. Tidak ada sesuatu yang wujud ini. Ini tidak wujud ini. Alam semesta tidak wujud. Dia mumkinul wujud.
illallah, selain daripada wujud Allah. Makanya la maujudun bihaqqi illallah, la maujuda bihaqqi illallah, la maujuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Tuh. Oke, mungkin begitu hadirin semulakan. Jadi perlunya juga sikap warok para ahli-ahli sufi tasawuf, hati-hati. Jangan sampai juga tergelincir, karena ini juga agak lumayan luar biasa juga ya. Ya. Ini mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.